Mulai, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fadia Kumalasari, Muhammad Habitia, Adi Septianha, saya sendiri Busan Arifin, Arianti. Baiklah teman-teman sekalian, di sini kami akan menjelaskan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah pada tanaman padi dengan cara pengelolaannya baik. Nama aplikasinya adalah Resdacter. Baik. Di sini kita dapat rice doctor adalah alat diagnosis untuk masalah pada tanaman padi yang disebabkan oleh hama, penyakit, dan tekanan abiotik karena kesalahan pengelolaan agronomi, ketidakseimbangan nutrisi lingkungan. Rice doctor membantu secara visual dan memberikan saran budidaya mekanik, biologi, dan kimia yang dapat ditindak digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan bantuan untuk mendiagnosis masalah pada tanaman padi dan memberikan nasihat tentang pengelolaannya. Audiensi ini termasuk penasihat pedesaan, seperti layanan penasta, penyuluhan, organisasi non-pemerintah, klinik, petani, serta organisasi petani. Oke, baiklah. Selanjutnya ini aplikasi dokter ini dapat diakses online menggunakan jaringan internet melalui www.noglinkbank.iri.org atau dengan mengunduh aplikasi gratisnya untuk pengguna smartphone Android di Play Store dan kemudian dapat digunakan dalam kondisi offline atau tidak menggunakan jaringan internet. Aplikasi Resdacter hanya tersedia dalam versi bahasa Inggris. Namun, kedepannya aplikasi ini diharapkan dapat berkembang dengan berbagai bahasa sehingga memudahkan petani apabila ingin menggunakan aplikasi ini. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menjalankan aplikasi Resdacter ini. Di sini kami menggunakan jaringan internet melalui website www.knowlinkbank.iri.org. Ini merupakan tampilan setelah masuk ke website tersebut. Setelah masuk ke dalam link tersebut, kita klik di sini Start Diagnosis. Kita tunggu. Nah, di sini terdapat dua tabel. Yang pertama yaitu tabel mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan dalam mendiagnosis tanaman padi yang kita amati.
Di sini kita diharuskan menginputkan beberapa informasi yang sama dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di sini kita contohkan saja untuk pola sebaran yang menyerang tanaman padi itu terdapat beberapa pilihan. Terserang secara melingkar, marginal, random, tapi tanaman berkelompok, random, tapi tanamannya tunggal. Baiklah, di sini sebagai contoh kita inputkan data sebaran gejala di lapangan terjadi secara melingkar. Maka kita klik kotak yang berada di samping kata sirkular. Dicentang. Setelah itu akan keluar dua diagnosis yang terjadi pada tanaman padi yang kita amati. Selanjutnya, di sini juga diminta informasi mengenai bagian mana yang terserang dan seperti apa yang terjadi pada tanaman. Di sini terdapat berbagai pilihan. Untuk contohnya kita ambil saja seperti abnormal plant height, yaitu tinggi tanaman yang tidak normal. Caranya sama juga, kita checklist kotak di samping kata abnormal plant height. Begitu. Selanjutnya, tinggi tanaman yang tidak normal seperti apa yang terjadi pada tanaman padi yang diamati. Apakah kerdil dan apakah lebih tinggi dari normalnya? Untuk contoh, kita masukkan tanaman yang kita amati kerdil. Selanjutnya adalah kita diminta menginput informasi mengenai gejala yang terlihat terjadi pada fase pertumbuhan apa. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu fase vegetatif, fase generatif, dan fase pematangan. Untuk contoh, kita klik pada fase vegetatif. Fase vegetatif. Kita lihat pada diagnosa. Apabila hanya tinggal satu diagnosis, kita dapat menyudahi penginputan informasi mengenai yang kita amati. Contoh yang kita input, dapat kita lihat tanaman padi yang kita amati terserang hama kutu hitam. Kemudian kita juga dapat melihat gambar kutam dan tanaman yang terserang dengan cara mengklik fixture di samping kata
black book atau kutu hitam. Seperti pada gambar ini. Ini adalah hama yang menyerang tanaman padi yang seperti kita contohkan barusan. Kemudian tanaman padi yang terserang hama seperti gambar yang ada di layar ini. Baiklah rekan-rekan, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 1. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai tutorial aplikasi ResDokter secara online melalui website www.knowledgebank.irri.org. Sekian dari kelompok 1. Untuk kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.